Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Imam Tekar Suhadi selaku dosen pengampu bidang studi otonomi daerah. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indonesia Mandiri, topik kita pada perkuliahan sesi ke-7 ini adalah menyangkut penyelenggaraan pemerintah daerah di bawah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang ditetapkan pada tanggal 7 Mei 1999 dan berlaku efektif sejak tahun 2000. Undang-undang ini untuk memenuhi tuntutan reformasi, yaitu mewujudkan suatu Indonesia baru, Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan lebih sejahtera. Sebagaimana diketahui, kegagalan sistem pemerintahan Orde Baru dengan sentralisasinya telah meruntuhkan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dan digantikan dengan wakilnya, yaitu Profesor B.J. Habibie. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dilatar belakangi oleh keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia dalam menata kembali sistem pemerintahan yang disuarakan rakyat. Maka MPR mengeluarkan keputusan atau TAP MPR Nomor 15/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, aturan dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai tindak lanjut dari ketetapan MPR tersebut, pemerintah Presiden B.J. Habibie memberlakukan dasar hukum desentralisasi yang baru untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yaitu dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemberlakuan kedua undang-undang tersebut sangat berbeda dengan prinsip undang-undang sebelumnya, atau seperti mengganti hitam dengan putih dari sistem sentralistik menjadi desentralisasi. Adapun semangat dari TAP MPR Nomor 15 Tahun 1998 adalah: pertama, pembangunan daerah sebagai bagian integral pembangunan nasional melalui otonomi daerah, pengaturan sumber daya nasional yang berkeadilan, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang kedua adalah otonomi daerah diberikan dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Yang ketiga adalah penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip demokrasi dan memperhatikan keanekaragaman daerah. Kemudian yang keempat, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional antara pusat dan daerah dilaksanakan secara adil untuk kemakmuran masyarakat daerah dan bangsa secara keseluruhan. Yang kelima adalah pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara efektif dan efisien, bertanggung jawab, transparan, terbuka, dan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada usaha kecil menengah dan koperasi. Selanjutnya adalah perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilaksanakan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat kepadatan masyarakat daerah. Lalu pemerintah daerah berwenang mengelola sumber daya nasional dan bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Poin selanjutnya adalah penyelenggaraan otonomi daerah dalam rangka mempertahankan dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan azas kerakyatan dan berkesinambungan yang diperkuat dengan pengawasan DPRD dan masyarakat. Semangat TAP MPR Nomor 15 Tahun 1998 tersebut menitik beratkan kepada prinsip-prinsip keadilan sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan sumber daya nasional dengan tetap
mengedepankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya NKRI adalah harga mati, sedangkan penyelenggaraan desentralisasi dapat dilaksanakan yang disesuaikan kembali dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang telah diatur secara jelas dengan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dengan adanya otonomi daerah, maka kita dapat menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai usaha-usaha separatisme yang dilatar belakangi oleh ketidakadilan dalam penyelenggaraan negara dan pemanfaatan sumber daya alam. Pemerintah B.J. Habibie yang memerintah setelah jatuhnya rezim Soeharto harus menghadapi tantangan untuk mempertahankan integritas nasional dan dihadapkan pada beberapa pilihan, antara lain melakukan pembagian kekuasaan dengan pemerintah daerah yang berarti mengurangi peran pemerintah pusat dan memberikan otonomi kepada daerah. Yang kedua adalah pembentukan negara federal, atau yang ketiga membuat pemerintah provinsi sebagai agen murni pemerintah pusat. Dengan semangat nasionalisme yang tinggi dari B.J. Habibie, maka ia memilih untuk menerapkan otonomi dengan prinsip negara kesatuan atau desentralisasi berdasarkan konstitusi Indonesia. Artinya tetap dalam koridor negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi menjalankan otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dengan konstitusi nasional secara berkeadilan dan partisipatif. Maka lahirlah kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pilihan kepada kedua undang-undang tersebut disambut baik oleh segenap bangsa Indonesia, dengan harapan dengan perubahan paradigma sistem pemerintahan tersebut dapat merubah kondisi negara Indonesia dari keterpurukan di segala bidang untuk tumbuh dan berkembang kembali pasca krisis moneter global ke arah yang lebih baik lagi dengan memperhatikan keadilan dan partisipasi masyarakat daerah dalam melaksanakan dan mengisi pembangunan nasional yang terpusat ke daerah, yang mana pada masa Orde Baru pembangunan nasional lebih terpusat di Pulau Jawa saja, sehingga pemerataan dan keadilan sosial dapat dilaksanakan secara masif di seluruh daerah di Indonesia serta akan memperkuat demokrasi lokal sebagai bagian dari demokrasi nasional. Beberapa hal mendasar mengatur pelaksanaan ekonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang sangat berbeda dengan prinsip Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Pelaksanaan otonomi daerah di masa ini atau di masa reformasi ini mengakomodir berbagai aspirasi dari berbagai kalangan di masyarakat Indonesia, sehingga didapatkanlah bentuk formulasi penyelenggaraan pemerintahan yang sangat berbeda semenjak Indonesia merdeka. Daerah otonom diberikan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Hal ini secara proporsional diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang juga memperhatikan keanekaragaman daerah. Pelaksanaan desentralisasi diberikan terbatas pada provinsi dan luas pada kabupaten dan kota. Tugas perbantuan yang berimbang pada semua tingkatan pemerintahan. Ini jadi prinsipnya adalah pemberian otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah kabupaten atau kota dan terbatas pada pemerintah provinsi. Dengan pengaturan tersebut, kedudukan pemerintah provinsi menjadi kurang efektif karena kewenangan pemerintah kabupaten dan kota juga sama bahkan lebih besar dari pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi seperti tidak memiliki wilayah dan masyarakat, karena wilayah dan masyarakat daerah secara tidak langsung melekat kepada wilayah kabupaten atau kota. Karena kewenangan untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik menjadi porsi lebih besar pemerintah kabupaten dan kota daripada pemerintah provinsi. Bahkan untuk fungsi koordinasi saja pemerintah kabupaten dan kota diberi akses langsung kepada Menteri Dalam Negeri. Jadi substansinya dari apa yang saya jabarkan tadi adalah sebenarnya pelaksanaan otonomi daerah di awal periode reformasi merupakan usaha untuk menciptakan stabilisasi nasional sehingga
Dalam pelaksananya banyak pihak yang salah menafsirkan. Bahkan ada yang menganggap otonomi daerah sama saja dengan usaha untuk memerdekakan wilayah Indonesia dari cengkeraman pemerintah Jakarta. Tetapi persepsi tersebut sangat berlebihan. Justru semangat otonomi daerah adalah untuk memperkuat negara kesatuan Republik Indonesia dengan substansi pengaturan pemerintahan yang lebih berkeadilan.